8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Ini bisnis sangat menggiurkan. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. Kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Kasus pagar laut kian kusut, tumpang tindih lahan, perubahan fungsi lahan akibat rencana reklamasi dan dugaan keterlibatan mafia tanah semakin mencuat. Siapa pemasang pagar laut belum ditemukan. Semua lepas tangan, semua lepas tanggung jawab. Kasus pagar laut bukan sekadar persoalan administrasi tanah atau pelanggaran tata ruang, tapi juga cerminan tarik ulur kepentingan antara hukum, bisnis, dan masyarakat pesisir. Pertanyaan yang menyisa, apakah kasus ini akan tenggelam seiring dengan hilangnya bukti di lapangan? Saya Syafaati Suryo, inilah Inside Story. Pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30 km lebih di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Saat ini pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang telah mencapai 18,7 km dari panjang keseluruhan 30,16 km. Pembongkaran dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan nelayan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Mauk, dan Kronjo. Direktur Polair Polda Metro Jaya Kombes Pol Joko Sadono mengatakan setiap harinya dikerahkan 154 personel dari Ditpol Air Polda Metro Jaya dan Polda Banten untuk melakukan pencabutan dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Tingginya ombak menjadi kendala yang ditemukan anggota sehingga pencabutan bambu kerap sulit dilakukan. Ditargetkan pagar laut sepanjang 30,16 km ini bisa tuntas dicabut selama 10 hari kerja. Joko menyatakan penyelidikan pagar laut sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Langkah penyelidikan akan diambil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk kita sendiri, kita punya target sekitar 200 sampai 300. Dan kalau misalnya bagus cuacanya bisa sampai 500. Untuk kita sendiri. Kita ngikut dengan KKP dengan Pantaman ya. Yang jelas dari hasil rapat koordinasi bersama antara KKP, Pantaman, Polrut, dan Bakamla dan instansi terkait yang lainnya diberikan waktu 10 hari ya, mudah-mudahan dari 30,16 km semua ada tercapai semua. Jadi begini, terkait dengan penegakan hukum, kemarin sudah diambil langkah-langkah oleh KKP dalam hal ini PSDKP. Tentunya nanti kita tunggu hasil penyelidikannya ya. Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP juga ada tindak pidana, ya mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum lain. Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana atau tidak, tapi karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya.
Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana. Dan sekarang ranahnya masih di KKP dari Kabupaten. Bambu hasil pembongkaran pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang bakal dijadikan barang bukti. Namun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mempersilahkan nelayan memanfaatkannya untuk penangkaran kerang hijau. Pagar laut sepanjang 30,16 km sedang dibongkar secara gotong royong melibatkan berbagai pihak. Nantinya pagar laut dari bambu tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mempersilahkan nelayan untuk memanfaatkan pagar laut yang telah dibongkar di perairan utara Kabupaten Tangerang. Sebagai barang bukti, lalu kemudian juga bisa jadi itu bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk penangkaran kerang, ya kerang hijau, ya itu jadi kerang hijau bisa dimanfaatkan. Sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, para nelayan di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten memanfaatkan pagar bambu yang telah dicabut untuk membangun gubuk dan tambak kerang hijau. Pagar bambu yang berhasil dikumpulkan, nelayan letakkan di dermaga Tanjung Pasir. Dalam 3 hari, nelayan sudah mengumpulkan sedikitnya 200 bambu. Saya yang namanya bambu daripada mubazir, ya lebih baik kita manfaati. Karena kalau nggak diambil sayang, ya ke satu meringankan ya pekerja yang lain lah, dari kita saling bantu. Ya intinya kita amankan, ya ini kan sedikit membantu buat usaha juga. Ya pengennya mana mau bikin gubuk, buat gubuk. Ataupun kalau buat kerang hijau, tapi saya juga yang namanya nelayan kayaknya 5%, tapi saya usahakan buat bikin gubuk. Iya. Nelayan Tanjung Pasir sangat senang dapat ikut serta dalam pembongkaran pagar laut. Selain jalur untuk mencari ikan menjadi lebih bersih, juga dapat membawa pulang bambu tersebut. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid memastikan 50 sertifikat hak guna bangunan dan hak milik pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan. Sebelumnya, Kepala Desa Kohot Arsin menyebut laut yang dipasang pagar laut itu sebelumnya berupa empang atau kolam ikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid melakukan peninjauan lokasi pagar laut di Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam kunjungan itu, Menteri Nusron mengungkapkan sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan hak milik HM pagar laut di Kabupaten Tangerang telah dibatalkan karena sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material sehingga batal demi hukum. Dari 50 sertifikat HGB atau HM pagar laut yang telah dibatalkan, legalitasnya adalah milik PT IAM. Sebelumnya Nusron mengaku sempat berdebat dengan Kepala Desa Kohot Arsin terkait legalitas sertifikat pagar laut milik PT IAM. Menurut Nusron, Kades Arsin berupaya menerangkan bahwa pagar laut yang dipasang merupakan lahan kosong yang sebelumnya berupa empang atau kolam yang berubah menjadi hamparan laut karena abrasi. Namun pengakuan Kades itu dibantah oleh Nusron. Nusron berkilah berdasarkan fakta jika lahan secara fisik hilang atau tidak terlihat wujudnya, maka status tanah tersebut sudah hilang. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Nah, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, mana ada haknya. Diketahui saat ini terdapat 263 bidang sertifikat HGB HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Ratusan sertifikat tersebut dimiliki sejumlah perusahaan dan ada juga perorangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Fakta lain terkuak dalam kasus pembangunan pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. 17 warga mengaku nama mereka dicatut dalam pembuatan sertifikat HGB. Nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya. Jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya di sini ada 4 orang keluarga saya. 1 Haji Santia binti Sean itu bibi saya, Maimunah adik sepupu saya, Neneng istri saya, dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 ya punya, kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa, agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Cuman kami sebagai warga Desa Kronjo merasa prihatin dan kemudian juga terhadap musik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, akhirnya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Buncung, di Kronjo, di Padang Ilir, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk. Berarti itu belum terbayar atau belum dibayar ini. Karena yang sudah diuruk itu berarti sudah terbayar. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf deh, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Cangkir, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Kronjo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk desa apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini, 17 orang ini. Nah, mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Kronjo juga prihatin atas itu. Maka saya minta kepada pihak-pihak yang terkait untuk bisa meluruskan hal tersebut. Karena memang di sini ada beberapa warga yang tercatut dan itu yang masih dirugikan, dan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa yang telah disuratin oleh pihak-pihak yang tercatut mudah-mudahan bisa ditemukan untuk bermediasi ataupun untuk mengklarifikasi hal tersebut. Kami kira bau asinnya air laut yang ramai di televisi itu ternyata sudah tercium dan terhirup di keluarga kami sendiri. Dan itu yang kami sayangkan. Maka pepatah bilang ikan itu mati dari kepala. Maka ini adalah tanggung jawab sebagai pemimpin kepala di tingkat desa, ada warga desa. Agung Sedayu Group melalui PIK 2 memiliki bidang tanah di wilayah perairan utara Tangerang. Sebelumnya, kuasa hukum Agung Sedayu Group sekaligus PT Pantai Indah Kapuk 2, Muanas Alaidit mengaku pihaknya membeli tanah di kawasan pesisir utara Tangerang dari masyarakat. Kemarin kita mencermati dari pernyataannya Pak Menteri kan jelas ada 2 anak perusahaan itu kan. Yang masuk dalam PIK 2 itu ada PT CIS dan PT IAM itu kan. Nah itu kan sebetulnya yang perlu kita luruskan kepada publik bahwa tidak pernah ada yang namanya sertifikat laut. Tidak pernah ada yang namanya sertifikat pagar. Ya. Jadi istilah HGB pagar laut itu adalah hoax. Tidak benar. Nah ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. HGB yang dimiliki oleh anak perusahaan ini, ya, ini adalah lahan tambak yang terabrasi, ya. Dalam kata lain, Abang mau katakan itu daratan? Iya, daratan, berdasarkan suratnya. Surat apa, Bang? Ada, kalau kita kemarin mencermati dari pernyataannya Pak Menteri, di situ kan ada HGB ya, di luar yang punya masyarakat ya. Di luar punya masyarakat, di situ ada HGB. Nah, HGB itu kemudian sebelumnya kan ada SHM dari masyarakat. HGB perusahaan ini beli dari masyarakat, beli dari rakyat, ya. Nah, HGB ini ternyata pada saat dibuka dokumen dalam pernyataannya Pak Menteri kemarin ditemukan ada girik tahun 82.
Betul kan? Ada GIRIK tahun 82. Nah, GIRIK tahun 82 itu memberikan gambaran bahwa itu adalah empang dan tambak yang hari ini terabrasi. Kita koordinasikan kepada BPN setempat untuk bisa gak ini dilakukan proses jual beli. Ada gak peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Gak ada. Karena ada perda justru diperkuat. Ya, nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan tata ruangnya itu adalah daratan itu. Gitu loh. Walaupun eksistensinya lautan, ya, tapi tata ruangnya itu peruntukannya adalah daratan. Nah, sehingga kemudian ditransaksiin jual beli 2023, 2024 HGB dibayar pajak-pajaknya, ya kan? Ada PPHTB, PPN normal. Nah, kemudian ada surat izin persetujuan penggunaan permanfaatan laut. Oke. Jadi itu sudah sesuai dengan aturan, gitu loh. Sebelum jauh Bang, berarti Anda ingin katakan sertifikasi hak guna bangunan itu keluar di tahun 2024? 2024. Di tahun 2024? Iya. Oke. Itu kan hal biasa. 2023 SHM terbit, kan kadang-kadang orang pegang GIRIK. Baru kemudian karena ada yang kemudian misalnya membantu untuk menawarkan. Sebab belum tentu ada yang beli, itu tanah abrasi. Ya kan? Ya, karena kan ini kan kita juga harus Iya. pada saat itu kan otoritas siapa yang sedang berwenang kan Bang? Sama situasinya dari kita juga seperti itu gitu loh kira-kira kan. Saya paham. Gitu. Polemik pagar laut terus bergulir hingga kini. Teranyar diduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herisaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Menko AHY mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan kepada publik. Melihat perkembangannya ada dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat kantah maupun kerja juru ukur terkait soal terbitnya SHM dan SHGB ini. Jadi perlu diteliti lebih lanjut mengapa pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan RT/RW, rencana tata ruang wilayah, padahal fisiknya adalah laut. RT/RW Provinsi Banten dan PKKPR dari Bupati Tangerang ini konon dijadikan rujukan oleh Kepala Kantah sebagai dasar diterbitkannya SHM atau SHGB. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan penyelidikan pelaku pemasangan pagar laut di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait soal sertifikat HGB pagar laut, pihaknya telah mendapat kepastian dari pemerintah yang akan mencabut sertifikat tersebut. Isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Menanggapi polemik yang sedang memanas ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan. Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Diketahui pembangunan pagar laut ini dimulai sejak Juli 2024, namun baru viral pada Januari 2025. Hingga kini belum ada kepastian siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang ini. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk memproses hukum kasus pagar laut di Tangerang. Nantikan usai jeda berikut.